Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas materi perkuliahan ya, patofisiologi, yaitu gangguan sistem kardiovaskuler. Yang mana ini biasanya dikaitkan dengan infark miokard, kemudian aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan juga hipertensi. Oke, kita simak materinya di channel Leten Indonesia. Mulai dulu dengan jantung atau sistem kardiovaskular. Nah, sistem kardiovaskular itu pada prinsipnya terdiri atas pertama jantung sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Dan yang terakhir adalah darah sebagai zat cairnya, yaitu zat pengangkut oksigen, zat gizi, CO2, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Nah, di sini kita lanjut lagi ke letak jantung. Letak jantung itu di kapum torak anterior di samping sternum ya, seperti pada gambar. Kemudian besarnya seperti kepalan tangan individu. Panjangnya 12 cm, lebarnya 8 sampai 9 cm. Sementara beratnya ya bervariasi. Nah, kira-kira di sini estimasi 310 gram pada laki-laki dan 255 gram pada wanita. Oke, lanjut kita masuk ke lapisan jantung. Nah, lapisan jantung terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perikardium. Peri ini berarti luar ya. Lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Nah, yang kedua, miokardium. Ini bagian tengah dari jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Gunanya adalah untuk kontraksi jantung. Sementara yang ketiga, endokardium. Ini bagian dalamnya ya. Berhubungan dengan pembuluh darah termasuk struktur intrakardiak, otot-otot papiler dan katup jantung. Nah, sementara jantung itu terbagi menjadi 4 ruangan. Yaitu pertama atrium kanan, atrium kiri, ventrikal kanan, dan ventrikal kiri. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar. Jadi ada yang mengatakan bilik dan serambi ya, tapi lebih nyaman menggunakan istilah atrium dan ventricle. Nah, kita pindah lagi lanjut ke sirkulasi darah. Ada 2 bagian utama dalam sirkulasi darah, yaitu sirkulasi besar dan sirkulasi kecil. Sirkulasi besar ini sistemik dan kecil ini adalah biasanya yang pendek atau pulmonum. Nah, sirkulasi besar bermula dari ventricle kiri jari jantung ke aorta, kemudian nanti ada ke arteri kecil ya kan, ke kapiler nanti ya. Nah, ini sampai nanti ke vena ya, venula, vena, lalu vena cava, atrium kanan jantung. Nah, sementara sirkulasi kecil ini bermula dari ventricle kanan, arteria pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan atrium kiri jantung. Oke ya, ini ada 2 sirkulasi. Jadi sirkulasinya kalau kita bisa melihat, kalau sirkulasi kecil ini ke atas, sirkulasi besar ini ke bawah pada umumnya. Nah, masuk kita ke frekuensi jantung. Jantung ini memiliki frekuensinya normalnya 60-100 kali per menit. Untuk frekuensi denyut jantung janin ini beda ya, normalnya 140-160 kali per menit. Jadi lebih banyak denyut jantung janin ya ketimbang orang dewasa. Nah, bila lebih dari 100 kali per menit itu frekuensi jantung disebut dengan takikardi. Jadinya jantungnya lebih cepat, lebih banyak. Sementara kurang dari 60 kali per menit itu disebut dengan bradikardi. Ini denyutnya melemah. Nah, pengaturan frekuensi jantung ini dibantu oleh pertama saraf otonom, kemudian reseptor dan pengaruh lain. Nah, kita pindah ya ke curah jantung, cardiac output. Curah jantung adalah volume darah yang dikeluarkan oleh kedua ventrikel dalam 1 menit. Nah, curah jantung sama dengan frekuensi jantung dikali isi sekuncup. Sementara isi sekuncup itu adalah
volume darah yang masuk ke aorta sesudah sistolik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung yaitu aktivitas berat, peningkatan aliran balik vena, dan inspirasi pernapasan. Nah, kita pindah ya ke tekanan darah. Nah, setelah tekanan darah nanti kita membahas penyakitnya. Ini fisiologinya dulu yang kita bahas. Tekanan darah yang mempengaruhi yaitu kekuatan pompa jantung, kemudian banyaknya darah, kekentalan darah, elastisitas dinding pembuluh darah, dan tahanan tepi. Nah, sementara tekanan darah itu normalnya tekanan sistoliknya 110 sampai 130 mm Hg. Yang kedua, tekanan diastoliknya 60 sampai 80 mm Hg. Nah, lalu kita pindah ke penyakitnya atau patofisiologinya. Apa saja yang termasuk dalam penyakit jantung dan pembuluh darah? Nah, ini pertama penyakit jantung koroner, yang kedua serangan jantung, yang ketiga penyakit jantung rematik, aterosklerosis, stroke, kemudian hipertensi, dan gagal jantung. Nah, kita bahas ya, yang kita bahas itu penyakit jantung koroner, aterosklerosis, IMA nanti ya, dan hipertensi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu aterosklerosis. Aterosklerosis adalah suatu keadaan yang ditandai oleh deposit substansi berupa endapan lemak, trombosit, makrofag, leukosit, kolesterol, produk sampah seluler, kalsium, dan berbagai substansi lainnya yang terbentuk di dalam lapisan pembuluh darah arteri ya. Darah arteri ya di sini. Aterosklerosis dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah akibat timbunan lemak di dalam dinding pembuluh darah yang akan menghambat aliran darah. Jadi terhambat ya karena penyempitan. Mungkin bisa saja terjadi nanti sumbatan ya. Nah, ini mungkin bisa saja akan terjadinya pecah pembuluh darah sehingga terhambur darah dan terjadi bekuan. Sementara sel-sel yang sesudahnya dari itu ya tidak tersuplai darah, akibatnya mengalami kematian. Nah, aterosklerosis itu bisa terjadi ya pada pembuluh arteri di mana? Di otak. Pertama, kedua jantung, ketiga ginjal, keempat organ vital lainnya. Nah, jika aterosklerosis itu terjadi di arteri yang menuju ke otak, ini arteri karotoid, maka bisa terjadi stroke. Nah, stroke ini gangguannya pada arteri otak. Nah, sementara jika terjadi di arteri yang menuju ke jantung, arteri koroner, ya kan, koroner, ya koronari nanti ya, maka bisa terjadi serangan jantung. Jadi ini tergantung ya, stroke atau serangan jantung. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Nah, akibat aterosklerosis, ini ya dari akibat aterosklerosis ini terjadi penyempitan saluran pembuluh darah. Akibatnya aliran darahnya berkurang, insufisiensi oksigen. Jadi payah sekali, oksigennya suplainya sedikit. Dan makanan juga sedikit yang dialirkan ke pembuluh darah tersebut tidak lewat ya atau lewat sedikit. Maka akan terjadi kerusakan organ yang diserang atau yang menjadi tidak tersuplai tadi mengalami kerusakan hingga kematian selnya ya. Nah, kemudian kita pindah ke penyakit jantung koroner ya, nomor 2 atau PJK biasanya. Ini adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh yang diikuti oleh penebalan. Pertama ya penebalan, kedua kekakuan pembuluh tersebut, sklerotik ya, biasanya disebut dengan aterosklerosis. Dan ini biasanya rata-rata disebabkan oleh gangguan lipid. Misalnya kadar kolesterol jenis LDL yang meningkat, terutama LDL yang teroksidasi. Nah, penebalan dan kekakuan pembuluh darah tadi di arteri tadi, aterosklerosis, akan mengakibatkan suplai darah ke organ jantung terganggu dan memacu serangan jantung. Nah, kita masuk ke etiologi dari PJK. Aterosklerosis ini kita bisa melihat di gambar, ada timeline-nya, yaitu pertama pembentukan sel busa, ini adalah modifikasi dari monosit
menjadi makrofag, makrofag yang memakan lemak, kolesterol, sehingga dia menjadi sel yang bergelembung di dalamnya, sehingga disebut dengan pum sel. Kemudian ada terjadinya fatty streak, lalu intermediate lesi, ya kan, lesi tengah-tengah. Lalu ada terjadi ateroma, kemudian ada komplikasi berupa lesi atau ruptur, ya, robek, lalu terbentuk fibros plak. Nah, ini melebar ya. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, untuk tahapannya kita bisa lihat setelah aterosklerosis, yang kedua trombosis. Yang ketiga terjadi spasem pembuluh darah, kemudian diseksi koroner dan aneurisma pembuluh darah. Ini adalah tahapan-tahapannya ya, terjadi etiologi untuk penyakit jantung koroner. Nah, secara etiologi, secara ringkas ini kita melihat penyebabnya karena aterosklerosis dengan adanya bekuan darah. Ini pada ilustrasi pertama. Kemudian yang kedua aterosklerosis dengan penyempitan lumen ya, atas bawah. Yang ketiga aterosklerosis dengan spasem ya. Di sini ada 3 jenis etiologinya. Nah, untuk proses aterosklerosis yang progresif ini bisa dimulai dari adanya normal, ya kan, fatty streak, kemudian lanjut ke fibros plak, ya, pembentukan plak, lalu aterosklerotik plak. Nah, plaknya ini menjadi lebar, lalu plaknya ruptur, robek dan fisura and trombosis terjadi di situ. Terbentuknya gumpalan ya dari platelet yang bergabung di sana bersama yang lain. Nah, akibat-akibat ini mungkin saja terjadi angina tak stabil, ya kan, MI, ya ini kan ACS. Kemudian bisa juga ischemic stroke, ya, stroke karena ischemic. Ini pada TIA ya, kemudian critical leg ischemic atau kematian akibat kardiovaskuler. Mungkin saja bisa terjadi angina stabil, intermittent claudication. Nah, di sini ya, di sini bisa saja bertambahnya umur itu akan meningkat terjadi proses aterosklerosis. Jadi ini penyakit degeneratif ya, dikatakan bertambahnya umur, maka bertambah parah penyakitnya. Nah, proses aterosklerosis secara singkat ya seperti ini. Ya kan, dari mulai normal tidak ada penyempitan, lalu terjadi penyempitan lumen di dalamnya sehingga terjadi juga pengerasan. Nah, pengerasan ini akan menyebabkan hampir tersumbat semua lumen arteri. Akibatnya itu akan terjadi nyeri dada, bisa saja kematian otot jantung, bisa saja kematian mendadak pada orang tersebut. Nah, untuk faktor risiko ya teman-teman di sini, yang pertama tidak dapat dimodifikasi, misalnya umur, ya kan, jenis kelamin, riwayat keluarga dan ras ini bisa terjadi. Misalnya kalau bertambah umur tidak bisa dirubah. Yang kedua, memang karena pada pria atau pada wanita kejadiannya misalnya lebih tinggi pada pria, atau riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini keturunan ya, dan ras, misalnya ras mongoloid, ras kaukasoid dan ras negroid. Mungkin berbeda faktor risikonya ya, yang tidak bisa diubah. Sementara yang dapat dimodifikasi, yang dapat diubah ini adalah pada kasus hiperlipidemia, hiperhomosistenemia, hipertensi, merokok, diabetes mellitus, kontrasepsi oral, obesitas, inaktivitas fisik, kemudian stres dan kecemasan, serta risiko multifaktorial. Jadi dengan menghilangkan faktor risiko ini mungkin saja bisa terkendali penyakit ini ya, penyakit dari PJK ini akibat aterosklerosis. Nah, faktor risiko untuk PJK itu adalah bermacam-macam. Pertama oleh genetik, yang kedua umur, jenis kelamin, kemudian homosistenemia, kemudian hiperkoagulabilitas, gaya hidup ya, di sini termasuk merokok dan lain-lain, kemudian hiperlipidemia, lipid di dalam darah yang tinggi, kolesterol trigliserida mungkin yang tinggi, LDL yang tinggi dan HDL yang rendah. Kemudian hipertensi, tekanan darah yang tinggi karena mungkin infeksi, bisa juga diabetes. Diabetes ini menyebabkan terjadinya nanti hiperlipidemia atau dislipidemia, atau bisa saja pada kondisi obesitas, berat badan yang berlebihan. Akibatnya terjadi aterosklerosis dan muncullah manifestasi aterotrombosis. Nah, untuk gejala klinis ya teman-teman di sini, pertama
Nyeri dada dan menjalar hingga ke lengan kiri, leher, bahkan menembus ke punggung. Yang kedua, rasa tertekan ya seperti ditimpa beban di dada. Lalu nyeri khas PJK biasanya akan timbul apabila sedang beraktivitas dan akan berkurang jika beristirahat. Kemudian kesulitan bernapas, ini rasa tercekik dan sesak. Lalu timbul keringat dingin dan mungkin saja rasa mual. Ini gejala klinisnya ya. Kemudian kita pindah ya yang ketiga, infark miokard akut atau IMA. Ada juga yang mengatakan AMI. IMA adalah suatu kondisi kematian. Kematiannya adalah nekrosis pada miokard, otot jantung ya bagian tengah sini. Akibat aliran darah ke bagian otot jantung terhambat atau terganggu. Suplainya terganggu. Nah, IMA disebabkan oleh adanya penyempitan atau sumbatan pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memberikan nutrisi ke otot jantung agar dapat menjalankan fungsinya. Masih di infark miokard atau IMA, jadi lebih dari 90% penderita serangan jantung mengalami sumbatan di pembuluh darah akibat jendalan, bekuan ya, karena adanya plak. Nah, jendalan ini benjolan, bekuan ya. Plak aterosklerosis yang pecah. Nah, akibat menghambat, jadi si akibatnya ini akan menghambat atau memblokir ya kan aliran darah. Jadi aliran darah itu terhambat yang memperdarahi otot jantung di bagian distal setelah sumbatan tadi. Jadi bagian itunya yang bermasalah nanti, maka sel-sel tadi akan mati. Oke ya, lanjut lagi. Bagaimana dengan epidemiologinya ya teman-teman? Di sini untuk epidemiologi itu 1 juta serangan jantung per tahun terjadi. Yang mana 50% meninggal setelah 1 tahun. Separuh ya dari populasinya. Kemudian 500.000 berhasil mencapai rumah sakit atau UGD atau IGD, bahkan ke CPCU. Nah, kemudian angka kematian di rumah sakit sebesar 15%. Berarti ya tidak begitu tinggi karena ditangani. Lalu 425.000 itu berhasil keluar dari rumah sakit. Artinya dengan cepat membawa ke rumah sakit dan segera mendapatkan pertolongan, maka orang-orang dengan IMA ini bisa saja tertolong dan mungkin saja dapat kembali beraktivitas setelah berhasil keluar dari rumah sakit dalam kondisi hidup ya. Karena kematiannya tidak banyak, hanya 15% setelah di rumah sakit. Oke, kita pindah lanjut ke etiologinya. Nah, kausanya di sini pertama, berkurangnya suplai oksigen ke miokard atau miokardium. Disebabkan oleh faktor pembuluh darah itu sendiri, aterosklerosis, mengalami spasm dan atau arteritis. Sementara oleh faktor sirkulasi itu karena hipotensi, tekanan yang rendah, stenosis aorta, mungkin juga insufisiensi. Nah, sementara faktor darahnya itu karena anemia atau hipoksemia. Nah, yang kedua yaitu etiologinya kebutuhan oksigen miokardium yang meningkat. Jadi di miokard ini meningkat ya kebutuhan oksigen, misalnya pada kerusakan miokard, hipertrofi miokard, dan hipertensi. Nah, untuk gejala klinisnya di sini bisa saja terjadi nyeri dada yang khas. Kita lihat dengan lokasinya di mana nyeri dadanya. Di belakang tulang dada sebelah kiri. Sementara secara kualitasnya seperti ditekan atau ditindih benda berat. Dibakar, diremas, ditusuk, diiris atau tercekik. Seperti itu rasanya ya. Sementara penjalarannya itu dimulai bisa seperti leher, rahang bawah, bahu, punggung, pergelangan sampai jari-jari, ulu hati. Jadi ini proses penjalarannya.
Nah, lalu ada gejala penyertanya yaitu rasa sukar hirup udara ya di sini atau sesak napas, keringat dingin dan pucat. Nah, di sini gambarnya teman bisa melihat tempat-tempat nyeri pada gangguan jantung. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, 4, 5, dan 6. Jadi teman-teman bisa melihatnya di situ ya. Tempatnya yang nyeri pada gangguan jantung. Nah, kita pindah ya teman-teman ke nomor 4 yaitu hipertensi, tensi yang tinggi. Hipertensi merupakan gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal. Di sini tekanan darahnya itu naik di atas dari nilai normal. Nah, di hipertensi itu bila tekanan sistoliknya lebih dari 140 mm Hg. Tadi kan sebelumnya dibahas tadi secara fisiologinya ada normal sistolik dan diastoliknya. Nah, dan di sini dan atau ya satu atau keduanya tekanan diastoliknya di atas lebih dari 90 mm Hg. Nah, ini perlu dilakukan 2 kali atau lebih pengukuran pada 2 kali atau lebih kunjungan. Kalau menyimpulkan dengan satu saja itu belum tentu dikatakan hipertensi. Sekarang di tensi tinggi, kemudian nanti beberapa menit diukur lagi masih tinggi, kemudian lagi pasiennya datang kembali beberapa kali atau kunjungan selanjutnya tetap tinggi, itu namakan sudah divonis hipertensi. Nah, sementara secara epidemiologi di AS itu diperkirakan 30% penduduk mengalami atau menderita hipertensi ya, dengan tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90 mm Hg. Nah, umumnya tekanan darah akan bertambah ya secara perlahan dengan bertambahnya umur. Sehingga dikatakan penyakit degeneratif, penyakit yang bertambah parahnya dengan bertambah umur. Nah, yang ketiga, risiko untuk menderita hipertensi pada populasi di atas 55 tahun ya, yang tadinya normal adalah 90% risikonya. Nah, sampai dengan umur 55 tahun, laki-laki lebih banyak menderita dibandingkan perempuan. Jadi tinggi laki-laki pada perempuan kasus hipertensi. Nah, selanjutnya dari umur 55 sampai 74 tahun itu lebih banyak diderita perempuan. Nah, ini beda lagi ya wanita di usia yang lebih lanjut. Nah, kita pindah lanjut ke klasifikasi hipertensi. Nah, pada tabel di sini ada definisi dan klasifikasi tekanan darah levelnya ya dalam milimeter Hg. Yang mana di situ ada yang normal itu kurang dari 120, sistolik diastoliknya kurang dari 80 ya. Nanti ada high normal tapi tinggi itu 120 sampai 139 ya kan, 80 sampai 89. Sementara grade 1, grade 2, grade 3 ada isolate systolic hypertension. Nah, untuk itu kita bisa melihat di situ ya berdasarkan gambar lalu dibedakan berdasarkan pertama apabila dia normal itu kurang dari 130 mm Hg atau 85 mm Hg. Sementara normalnya tapi tinggi itu adalah 130 sampai 139 mm Hg ya kan, atau 85 sampai 89 mm Hg ya sistol diastolnya. Ini adalah kondisi stadium 1. Nah, yang kedua, hipertensi ringan ini adalah 140 sampai dengan 159 mm Hg per 90 sampai 99 mm Hg. Ini adalah stadium 2. Nah, sementara yang selanjutnya, hipertensi sedang itu adalah 160 sampai 179 mm Hg per 100 sampai dengan 109 mm Hg. Ini adalah stadium 3. Nah, lanjut lagi hipertensi yang berat. Nah, ini yang berat ya 180 sampai 209 mm Hg atau 110 ya kan. Pernya ya 110 sampai 119 mm Hg. Nah, ini sudah masuk dalam stadium 4. Dan yang terakhir ini adalah hipertensi maligna. Ini yang ganas ya. Itu di atas dari 210 mm Hg pernya lebih dari 120 mm Hg.
Jadi jelas ya ada sebanyak klasifikasinya 6 buah hipertensi. Nah, jenis hipertensi pada prinsipnya dibagi menjadi hipertensi esensial yang primer dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi esensial atau primer inilah hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui. Ya kan? Terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi. Nah, diduga berhubungan dengan faktor genetik, usia, sensitivitas terhadap garam, dan sebagainya. Nah, ini mungkin terkait tadi dengan pengkonsumsian garam ya, garam dapur NaCl mungkin yang berlebihan. Nah, yang kedua, hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui, sudah diketahui ya, sudah diketahui, yang tadi tidak diketahui. Kemudian sebagian besar disebabkan oleh gangguan ginjal. Jadi di sini ginjal yang berperan dalam hal terjadinya hipertensi sekunder. Ini terkait nanti dengan hormon-hormon ya, ADH, aldosteron ya, kemudian lagi angiotensin. Nah, ini nanti terkait dengan renin juga ya. Jadi nanti pembahasan mengenai ini bisa teman-teman melihat pembahasannya di khusus secara kupas tuntas adalah hipertensi. Nah, untuk gejala klinisnya ya teman-teman di sini secara umum terlihat sehat ya, tapi ini asimptomatis ya kan. Nah, gejala yang mungkin terjadi itu pertama, sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan dan kelelahan. Mungkin saja terjadi mual, muntah, kemudian sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur ya. Terjadi ini karena kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Ini akibat dari hipertensi tadi. Dan mungkin saja terjadi penurunan kesadaran, koma mungkin pasiennya ya, komanya bisa lama, atau mungkin dia pasiennya tadi sudah masuk ke stroke sehingga pasiennya tidak sadarkan diri dalam beberapa tahun ya, mungkin bahkan ini bisa terjadi nanti pembengkakan pada otak. Nah, untuk komplikasi ya teman-teman bisa lihat di sini, komplikasi dari hipertensi itu bisa menyebabkan gangguan ya. Pertama yang terjadi yaitu pada jantung. Jantung akan mengalami hipertrofi, pembesaran ventrikel kiri. Bisa terjadi gagal jantung kronik, kemudian infak miokard, kemudian bisa juga penyakit kongestif, mungkin aritmia. Nah, pada target organ yang kedua, misalnya ginjal, itu terjadi insufisiensi ginjal. Sementara organ yang ketiga itu adalah otak, bisa terjadi stroke atau TIA. Nah, pada mata itu terjadi retinopatis. Itu penyakitnya pembuluh darah perifer, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, jadi kira-kira itu ya komplikasi pada 5 organ target. Semoga bermanfaat dan berakhirnya membahas hipertensi, maka berakhir juga materi yang kita bahas kali ini. Selamat belajar, semoga memberi manfaat dan jaga kesehatan karena kesehatan adalah investasi yang mahal. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.